Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Dunia Jakarta. Baiklah, agar mendapatkan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema yang kita ambil pada kajian ini ya adalah cara mencapai atau mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita semua pasti ingin mencapai ataupun ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita akan bersama-sama. Yang pertama, cara mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus menjadi hamba Allah yang beriman dan berpegang teguh pada dinul Allah. Ya, beriman dan berpegang teguh kepada agama Allah. Nah, jadi kalau modal kita adalah iman, ya, percaya kepada Allah, kita beriman, taat kepada aturan-aturan Allah, ya, berpegang teguh dengan agama Allah, insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah. Karena rahmat Allah itu sangat-sangat luas ya. Jadi kita ini ya, hidup kita ini adalah misinya adalah tadi sering kali dikatakan kita adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masuk surga bukan karena amalan kita, mungkin amalan kita masih sangat sedikit sekali. Tapi yang kita kejar, yang kita raih adalah rahmat dari Allah. Nah, makanya poin yang pertamanya adalah bagaimana keimanan itu selalu kita jaga, keimanan itu selalu kita naikin ya, keimanan itu selalu terjaga, rambu-rambu Islam selalu kita ikuti ya. Nah, yang mana yang halal, yang mana yang haram itu harus kita perhatikan dengan baik-baik sehingga dengan kita beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agama Allah, insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah taat kepada Allah dan Rasul. Nah, ini jelas ya, Allah menurunkan Al-Qur'an ya, setelah itu menurunkan para rasul ya. Itu adalah sebagai rasa sayangnya Allah kepada kita untuk membimbing umat manusia ya. Allah menurunkan para rasul sampai 25 nabi dan rasul, dan yang rasul terakhir adalah Rasulullah SAW. Itu gunanya adalah apa? Gunanya adalah untuk membimbing manusia agar tahu arahan, agar tahu tujuan hidupnya, agar tahu membedakan mana yang baik dengan mana yang buruk ya. Sehingga masya Allah sayangnya Allah itu rahmat Allah juga. Nah, setelah kita mengikuti ya Allah dan Rasul, itu kita akan mendapatkan rahmat dari Allah karena hidup kita akan terjaga, hidup kita akan terarah, hidup kita ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kenapa lagi? Yang bisa kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah adalah bersabar dalam musibah, bersabar dalam ujian-ujian yang Allah berikan. Karena hidupnya adalah ujian. Ya, orang akan bersabar ketika dia ujiannya bermacam-macam. Ada ujian kenikmatan, ada ujian kesedihan. Tetapi memang di sini diharapkan memang ketika seseorang itu melewati ujian-ujian dalam bentuk musibah, ujian-ujian dalam bentuk kesedihan, ujian-ujian dalam bentuk kesempitan, atau ujian-ujian dalam bentuk kehilangan harta dan seterusnya. Nah, ketika dia sabar akan ujian-ujian tersebut, insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya Allah memberikan ujian itu kan semuanya adalah yang milik Allah. Allah yang berhak mengatur diri kita, memperlakukan kita. Tinggal kita bagaimana mensikapinya dengan kita tolong kepada Allah, sandar kepada Allah, dan yakin Allah akan memberikan solusi jalan keluar dari segala kesulitan, kesedihan ataupun musibah-musibah yang kita jalani. Seperti kayak sekarang kita masih menghadapi pandemi, kita bersabarlah, tapi tetap ikhtiarlah, kita menjadi manusia-manusia yang berserah diri dan berikhtiar menjadi hidup sehat agar senantiasa kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Nah, apalagi agar bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita berbuat baik. Ini masya Allah ya, berbuat baik ya. Jangan kita lakukan hal-hal yang melanggar aturan Allah. Di mana saja kita berada, berbuat baiklah kita. Berbaik sesama manusia ya, berbuat baik sesama sekitar kita, apakah itu binatang, apakah itu tumbuhan, apa. Ya, jadi berbuat baiklah. Ketika kita berbuat baik, insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah. Orang juga kalau berbuat baik tenang hatinya. Orang kalau berbuat baik juga lapang hatinya. Orang kalau berbuat baik hidupnya akan menjadi semangat. Tapi kalau dia banyak berbuat maksiat ya, itu membuat hidupnya tidak tenang. Nah, kalau kita ingin berbuat baik, kebaikan itu akan mantul pada diri kita.
hidup kita akan tenang, ya. Hidup kita juga akan banyak manfaatnya buat diri kita, manfaatnya buat keluarga kita, manfaatnya buat masyarakat kita. Oleh karena itu semangat kita berbuat baik agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang bisa kita lakukan agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah perbanyaklah kita memohon ampun kepada Allah. Ya benar, kita ini dalam waktu tempat salah. Ya, seperti malam terakhir ya, ada waktu-waktu khusus ataupun di mana saja kita berada, kita banyaklah istighfar, banyaklah mohon ampun kepada Allah. Kita mengevaluasi diri kita adalah makhluk hamba Allah yang kadang banyak salah. Ketika kita ingat kesalahan kita, langsung kita perbaiki, insya Allah ya, itu insya Allah cepat kita lakukan hal-hal kebaikan ketika kita ada kesalahan. Cepat ingat segera bertaubat, istighfar, perbaiki kesalahan-kesalahan dengan kebaikan-kebaikan, mohon ampun kepada Allah, mohon kekuatan kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah agar tetap istiqomah dan terhindar dari kemaksiatan. Itu ya. Selanjutnya tadi ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi agar kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, seringlah mendengar bacaan Al-Qur'an. Masya Allah, ketika kita sering mendengar bacaan Al-Quran, ya, insya Allah, ya, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Karena Al-Quran ini adalah memang datangnya dari Allah. Al-Quran adalah petunjuk dari Allah. Al-Quran ini senantiasa membimbing kita berakal-akal dengan Al-Quran dalam situasi apapun. Karena Al-Quran itu adalah teman sejati kita. Al-Quran itu akan memberikan kehidupan kita itu lebih terang. Al-Quran itu akan memberikan kehidupan kita itu lebih nyaman. Al-Quran itu membuat kita menjadi lebih tenang, Masya Allah. Jadi ya, sering-seringlah kita mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, karena akan mendapatkan rahmat Allah dan kita juga menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang Allah ridhoi dan Allah berkahi dan Allah berkahi kepada kita. Dan yang terakhir, agar supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah, seringlah kita mendamaikan saudara-saudara kita berselisih, ya, bukan memanas-manasi, tapi kita mendamaikan agar orang yang berselisih adalah orang yang bersalah paham, itu kita damaikan sehingga Islam itu adalah saling bersaudara, Islam itu saling menyayangi, Islam itu saling menebarkan kasih sayang. Karena begitulah Allah itu, kita lihat sifat Allah yang Rahman Ar-Rahim, ya, sifat Rahman Allah, sifat Rahim Allah bisa kita lakukan, kita bisa contoh. Nah, itu beberapa hal agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para penonton semua setelah mendapatkan kajian ini bisa mendapatkan rahmat dari Allah dari beberapa poin yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga saya mempraktekkan juga menerapkan apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian Allah meridai kita, memberkahi kita dan memberikan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.